dapat terhindar dari oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Itu dari Pak Syahrial dari Maluku untuk Pak Adiana. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Ratna di Jambi, pertanyaan untuk Bapak Ono. Saat ini isu keamanan data masih kurang mendapatkan perhatian serius di Indonesia dan pelindungan data pribadi belum ada. Lalu apa yang harus dilakukan secara teknis saat data pribadi kita seperti NIK, KK, nama, alamat tersebar luas? Itu pertanyaan dari Bu Ratna dari Jambi untuk Bapak Ono. Kemudian pertanyaan Bapak Thomas Ryu dari Semarang untuk Bung Budiman. Bagaimana gambaran Bung Budiman tentang penerapan sosialisme data kerasi di tingkat desa? Apa prasyarat dan infrastruktur minimal untuk menerapkannya? Terima kasih. Itu 3 pertanyaan di sesi tanya jawab ini. Silakan setelah berurutan Pak Adiana, Pak Ono, dan Bung Budiman untuk menjawab. Saya persilakan Pak Adiana dulu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Syahrial dari Maluku. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Syahrial pertanyaannya. Seperti saya sampaikan tadi pada salah satu slide saya bahwa KPK mempunyai aplikasi yang disebut aplikasi Jaga. Nah, aplikasi tersebut bisa diakses di mana-mana dan kapan saja. Dan melalui aplikasi tersebut masyarakat bisa menyampaikan data. Nah, tentu saja data tersebut belum tentu benar ya. Untuk mengetahui kebenaran data maka akan dilakukan verifikasi. Nah, setelah data tersebut diverifikasi, maka kami akan menyampaikannya kepada instansi terkait. Misalnya kemarin juga ada data per 3 Juli 2020 yang menunjukkan bahwa ada 621 data dari masyarakat ya yang mengeluhkan soal bansos. Nah, kemudian KPK memverifikasinya ya, diperoleh data 143 gitu, yang terverifikasi, di mana 122 saat ini masih dalam proses dan 102 telah selesai. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita melakukan verifikasi ya Pak Syahrial atas data yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami, termasuk juga data yang disampaikan melalui aplikasi Jaga tadi. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban singkat dulu ya. Jawaban singkat dulu adalah berpikir, think before you posting atau apa. Think before. Jadi berpikir berkali-kali. Oke. Sekarang saya kasih lihat kenyataan aja lah. Kita masuk ke Google ya. Tulis IKTP. IKTP. Serem loh. Nah, langsung mampus loh. Orang posting sembarangan nih. Di internet dikasih lihat semuanya. Itu IKTP. Coba KK Indonesia gitu ya. Keluar ini lain. Kartu keluarga jangan KK. Kartu keluarga. Keluar juga jangan khawatir ya. Kartu keluarga keluar. Kartu anggota. Kartu anggota keluar ya, jangan khawatir. Kartu anggota. Nafsu sih teman-teman kemarin di Mabes diginin nafsu. Jadi kartu anggota TNI, kalau mau lebih lengkap kartu anggota TNI lah. Udah pada nafsu. Kalau mau lebih gila lagi, sebetulnya yang paling kurang ajar adalah Play Store Anda sih. Masuk ke Google Play Store, masuk ke handphone Anda, oke? Masuk ke Google Anda, ke Google Play, oke? Masukin kata kuncinya IKTP. Ngeri, sorry, IKTP. Ini aplikasi buat IKTP keluar semua loh. Jadi kita bisa ngecek IKTP-nya orang seenak jidat nih hari ini. Serem sih sebenarnya. Nanti kalau diklik kita install aplikasi ini, kelihatan sumbernya dari mana, bocornya kelihatan sih sebenarnya. Jadi ada kebocoran data di prosedur yang ada di pemerintah kita tuh, ada kebocoran data sih. Udah gitu datanya dimanfaatkan oleh pembuat aplikasi-aplikasi ini. Jadi sebenarnya kelihatan banget yang bocor di mana. Sekarang kalau pengen memproteksi, sarannya ngelihat beberapa situs. Satu, internet sehat. Internet ini lagi lemot banget nih karena banyak banget yang di jalan. Sehat.
Ini ada berbentuk, ini sarannya sih buat ada sumber belajarnya, ada buku-buku, ada komik, ada video dan sebagainya, bagaimana kita supaya aman di internet, bagaimana kita aman e-commerce, di media sosial dan sebagainya. Ada berbentuk buku, ada berbentuk komik, ada berbentuk video. Bahkan teman-teman di Internet Sehat juga bikin kayak e-learning buat yang aman di internet. Itu satu Internet Sehat. Kalau mau iseng banget, teman-teman bisa masuk ke e-learning saya yang ini tadi, yang LMS Ono Center ORID. Oke, di sini ada agak bawah sini dikit. Alah, turun ke bawah dikit ya. Di sini ada Internet Safety. Jadi silakan, di sini ada kuliah Internet Safety, dasar-dasar ngamanin diri di internet, pakai handphone gimana, ini perilaku aman di internet, dan sampai terakhirnya ada quiz. Silakan, ini free, ini semua yang saya omongin free, yang nggak ada yang bayar ya tadi. Jadi YouTube, e-learning dan sebagainya, ini teman-teman Internet Sehat juga free. Silakan klik quiz ini dan silakan kerjakan quiznya. Istri saya dapat nilai 67. Baru bangun tidur, waktu saya selesai bikin, saya bilang ke istri, coba kerjain. Dia baru bangun tidur ya, belum, otaknya masih error sih sebenarnya, dapat 67. Jadi kalau Anda semua ini normal, harusnya di atas istri saya sih kondisinya, karena dia baru bangun tidur. Kira-kira itu secara singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipakai gitu. Kita selama ini kan banyak demokrasi, kekuasaan rakyat kedaulatan rakyat. Suara rakyat dianggap suara Tuhan. Tapi apakah betul suara rakyat itu selalu benar? Kadang-kadang juga tidak. Gitu. Kalau ada kelompok mayoritas menekan minoritas, ya itu tidak benar untuk menjaga keutuhan bangsa. Datakrasi itu apa? Datakrasi itu ada tata kelola pemerintah berbasis kebenaran. Kalau demokrasi, itu tata kelola pemerintah berbasis hak. Ini saya ambil dari definisinya teman saya, Martin Suryajaya. Kalau demokrasi itu adalah kekuasaan berbasis hak tiap warga negara atau warga desa. Jadi haknya orang desa apapun asal disuarakan dan didukung banyak orang, itu dijalankan. Kira-kira begitu? Ya, boleh. Ini demokrasi. Tapi di era sekarang nih teman-teman, demokrasi saja nggak cukup. Hak kalau nggak dibenarkan, nggak diverifikasi, nggak divalidasi oleh data yang benar, maka hak itu kemudian akan, kalau dalam kasus pandemi sekarang, bisa membahayakan banyak orang loh. Misalnya hak bepergian, hak bergaul, hak ngumpul-ngumpul, itu hak loh. Tapi yang ada yang pandemi kan, data mengatakan, saya 2 minggu lalu ketemu dengan Pak Doni Monardo, kepala Satgas COVID. Tiap malam, setiap kabupaten itu lampunya berbeda. Kalau merah, besok harus diputuskan nggak boleh ada kegiatan. Sampai kemudian lampunya kuning atau hijau lagi, baru ada kegiatan mengumpul lagi. Artinya apa? Data tentang penyebaran virus yang benar itu bisa mengurangi hak orang untuk
diagnosa atau pemeriksaan terhadap apa yang kurang sehat, apa yang tidak berkembang dari sektor masa kita besar di sini. Tapi sekali lagi, soal keamanan data tadi pertanyaannya sangat penting banget. Ada dua pendekatan teman-teman, satu pendekatan regulasi undang-undang, kedua pendekatan kebudayaan. Saya kira itu, ya. Pendekatan kebudayaan, masyarakat harus punya kesadaran mengenai data. Ada satu lagi pendekatan teknologi, sebenarnya lagi dikembangkan teknologi di mana internet bukan internet of things, karena internet of me, internet pribadi. Artinya tiap individu itu punya alat yang nanti dia bisa menjadi server bagi dirinya. Jadi data itu dikuasai pribadi, dataku, data Budiman dikuasai pribadi, dan saya memutuskan akan saya share dengan siapa. Tapi data itu ketika tersimpan dalam alat yang saya pegang, dalam jam tangan atau apapun, itu sudah bisa memberikan analisis pada saya. Tapi apakah data itu akan saya bagi pada yang lain? Enggak. Putusan saya untuk bagi dengan kamu, bagi dengan orang lain, tapi tidak membagi dengan orang yang lain lagi. Itu sedang dikembangkan teknologi itu. Jadi semacam setiap orang itu punya server pribadi masing-masing. Sekarang kan kalau server kan ada di perusahaan-perusahaan besar. Nah sekarang bagaimana server itu sampai level individu, belum banyak berkembang tapi lagi masih riset. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bung Budiman atas respon klarifikasi dan tanggapannya terkait